Kebanyakan orang nggak masalah ya kalau mengkonsumsi protein shake itu dengan tekstur yang berbusa. Tapi ada juga loh ya yang nggak suka ada busanya dan menganggap ini adalah something wrong gitu ya. Nah, beberapa protein shake itu ada yang lebih berbusa daripada yang lain yang biasanya. Jadi pertanyaannya adalah kenapa ini bisa menjadi lebih berbusa? Apakah berbahaya? Atau malah jelekkah kandungan di dalamnya kalau ada busanya yang melimpah? Mari kita cari tahu ya, mengapa protein shake saya ini berbusa banget. Protein memiliki rantai asam amino yang panjang ya. Kalau misalkan kita mencampur protein dengan air terus kalian shake atau di blender, itu protein itu bakal memutuskan semua ikatan asam amino. Nah, ketika ikatan terkena udara, itu mereka menciptakan busa dan gelembung. Inilah salah satu penyebab protein kalian itu ada busanya dan itu sebenarnya normal kok ya. Berbusa adalah kualitas fungsional protein. Baik itu di dalam whey, atau telur, atau susu ya. Semua menghasilkan busa kalau misalkan kalian aduk atau dikocok. Pernah nggak kalian pas mau masak telur atau misalkan pengen bikin kue kan, putih telurnya tuh kalian aduk-aduk terus ya. Atau kalian mixer, aduk aja terus ya bakal melimpah tuh busanya ya. Sama kalau kalian mengocok susu full cream, itu bakal muncul tuh busanya ya. Tapi jangan identikan busa berarti ada kandungan protein di dalamnya ya. Deterjen pun ada busanya. Mau? Pas kalian kencing pun itu pernah kan berbusa? Terutama buat cowok nih ya. Pas biasanya kencing nggak banyak busanya, tiba-tiba berbusa banget pas kencing. Ayo, kalian habis ngapain itu? Kita belajar materi kimia dulu ya sebentar ya di sini ya. Protein itu bersifat amfifilik ya, yang mengandung ujung hidroponik. Hidrofobik ya maksudnya ya, dan juga hidrofilik dalam molekul yang sama. Nah, mereka ini adalah rantai panjang asam amino yang disatukan oleh ikatan peptida. Nah, ketika whey protein shake tadi diaduk sampai kuat, ikatan aminonya itu bakal mengandur dan bahkan sebagian rantainya itu bakal terlepas. Sehingga ujung hidrofiliknya tadi dan juga hidrofobiknya tadi itu kebuka ya. Nah, sementara ujung hidrofobik itu bakal menjangkau udara dan ujung hidrofiliknya ini tadi itu tetap berada di dalam air. Jadi proteinnya itu kayak menahan ya atau mengunci gelembung udara di dalamnya itu. Nah, singkat kan pelajaran kimianya? Ngerti nggak? Belum ngerti ya? Sederhananya gini ya. Protein dengan kemurnian yang lebih tinggi itu cenderung menghasilkan lebih banyak busa ya. Maka dari itu kebanyakan whey konsentrat itu kalau misalkan kalian cek itu nggak terlalu berbusa. Bukan nggak ada busanya sama sekali ya. Kalau di shake ya pasti bakal ada busanya, tapi busanya itu lebih sedikit. Dan juga ya paling bentar aja bakal hilang. Ketimbang dengan yang mengandung isolat protein whey atau isolat yang whey terhidrolisis. Karena mengandung protein terdenaturasi yang mudah berikatan dengan gelembung udara saat kalian kocok atau kalian aduk dengan kuat. Tapi ada juga loh ya, protein pas di shake itu nggak berbusa. Nah, ada nih. Terus kenapa bisa beda-beda gitu ya kan? Ini dipengaruhi dari campuran lain yang biasanya dipakai buat campuran rasa ya. Identik rasa itu biar lebih enak. Dan sekarang itu kan macam-macam tuh varian rasa whey protein. Gak cuma coklat ya, sampai bubble gum aja ada loh ya. Whey protein rasa blewah. Whey seger diminum saat berbuka puasa. Kayaknya bakal ada nanti ya. Nah, campuran lainnya itu bakal mempengaruhi banyaknya buih jadi permadani. Bukan ya. Ya, buih di minuman whey maksudnya ya. Salah satu bahan yang bikin buihnya itu jadi banyak sebut saja namanya lecitin. Lecitin adalah pengemulsi alami yang menyatukan lemak dan juga makanan. Ini kayak biasa di es krim ya dan juga di milkshake. Beberapa merek protein whey juga mengandung lecitin ya. Nah, kalian cek aja di komposisinya itu ya. Nah, ini salah satunya bikin berbusa ketika dicampur dengan cairan kayak air atau susu atau campuran yang lain. Dan sebenarnya masih banyak lagi ya bahan yang lain yang bisa bikin busanya itu awet. Dari sekian banyaknya diantaranya adalah santan gum. Bukan santan ya, tapi pakai X. Santan gum ya. Ini memberikan efek baik pada stabilitas busanya itu kalau diminum di susu ya. Dengan penambahan santan gum ini biasanya bikin nilai volume busanya itu jadi lebih banyak dan juga lebih stabil. Jadi busanya tuh nggak cepet turun dia ya. Dan masih banyak bahan-bahan yang lainnya ya. Jadi nggak cuma itu doang.
Ada juga ya, banyak sebenarnya ini ya. Merek-merek komersial itu menambahkan zat anti busa, kayak penghilang busa yang berbahan dasar minyak, atau bahkan zat pengikat, kayak gelatin. Nah, itu bisa kalian cek di komposisinya, untuk membuat shake dengan konsistensi kental yang akan menghindari busa. So, kalian adalah tim penyuka whey yang berbusa, atau yang tidak berbusa? Dua-duanya aman kok ya. Kalau kalian penyuka whey yang berbusa, ya tinggal kalian tambahin aja ya susu skim atau full cream, terus kalian shake atau kalian blender. Biasanya ini buat smoothie ya. Biasanya bakal soft ya, ada busa-busanya. Nah, kalau penyuka busa ya silahkan aja. Nah, kalau termasuk penyuka whey yang nggak berbusa gimana dong? Sudah terlanjur beli lagi nih yang berbusa ya. Wah. Gini ya, buat yang belum ngerti dan komplain dengan busa pada whey, dari sekian banyak ocehan gua yang udah kalian dengerin, gua simpulin jadi satu kalimat. Busa pada whey dikarenakan kita sendiri yang buat. Baik itu dikarenakan di-shake terlalu cepat atau lama, atau menggunakan blender, atau diaduk dengan cepat ya, yang bakal membentuk foamnya itu bakal banyak. Jadi kalau kalian itu nggak suka busanya ya, perbaiki cara penyajian whey kalian ya. Simple kok. Tips pertama, hindari penggunaan shaker atau blender. Aduk-aduk aja terus ya sampai larut ya. Tapi kan bakal ada yang menggumpal. Ya, aduk-aduk aja lagi ya. Masih ada gumpalannya nih. Aduk-aduk aja terus sampai nyatu. Masih ada juga nih gumpalannya. Slep, langsung minum, kelar. Tapi males ngaduk-ngaduk lama ya kan. Lama banget nunggunya. Tinggal kalian shake aja. Loh, katanya nggak boleh di-shake. Pakai aja shaker, tapi diemin. Taruh di kulkas atau bikin dulu 1 jam sebelum kalian itu meminumnya. Tuh busanya itu bakal hilang sendirinya. Magic. Tapi gue pengen minumnya sekarang. Mana bubuk whey-nya? Kalian ambil 1 scoop, terus kalian cemil. Nggak usah pakai air. Lebih enak malahan. Kalau whey-nya ada campuran rasa lainnya itu bakal lebih nikmat ya. Ngapa? Masih komplain juga. Aduh. Jadi, baik itu yang berbusa maupun yang nggak berbusa, itu dipengaruhi oleh penambahan rasa tertentu atau juga bahan stabilizer di kandungan proteinnya. Dan poin utamanya adalah di teknik penyajian masing-masing ya, yang bikin susunya itu berbusa atau tidak berbusa. Oke, semoga bisa mencerahkan kalian yang masih kebingungan soal informasi whey yang berbusa ini. Masih bingung juga? Atau masih ada pertanyaan di benak kalian yang muncul? Tinggal tulis di kolom komentar di bawah ya. Ya sebisa mungkin bakal gua jawab pelan-pelan. Sebelum kalian geser video gua, jangan lupa ya like-nya dulu ya kalau kalian menyukai video ini. Dan satu lagi ya, yang paling penting subscribe-nya ya. Biar kalian mendapatkan updatean terbaru seputar informasi diet, suplemen, gym, dan informasi kesehatan penting yang lainnya yang pasti bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Terus gimana dengan protein yang sudah di-shake itu mengendap?